Dari pandangan nur, hati kamu adalah cermin Allah. Tuh. Jadi hati kita ini cermin. Pada saat Bapak ingin melihat diri Bapak, kan Bapak cari cermin tuh. Pada saat Bapak sudah ada pada cermin itu, nah itulah asyik pada saat inilah hati kita. Jadi hati kita ini cermin tadi semua. Tapi hati kita inilah yang menggerakkan tubuh kita ini. Badan ini gerak karena geraknya hati. Hati ini karena geraknya ruh. Ruh karena geraknya Nur Muhammad. Nur Muhammad karena geraknya Allah. Assalamualaikum ya malaikat jamana. Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya rijalu gaib. Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir. Assalamualaikum Sayyidul Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah nurul rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara, sahabat Abah Setu MDNH yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Hari ini kembali kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Dan marilah kita lanjutkan perjalanan kita ini. Ya. Perjalanan pokok yang paling mendasar adalah bagaimana adalah kita kembali kepada Allah. Adapun kisah dalam kehidupan berumah tangga, menikah, berdagang, berusaha, bekerja, itu hanyalah kisah sampingan dari kehidupan kita. Setelah itu adalah proses belajar kita memahami dalam kehidupan. Kita belajar mengenali adalah perubahan daripada alam, tagoyur daripada alam. Ada siang, ada malam, rasakan. Adalah juga ada tidur, ada bangun, ada hidup, ada mati, ya. Ada untung, ada rugi. Ada menang, ada kalah, ya. Ada banyak, ada sedikit, ya. Nah, disinilah sesungguhnya adalah kehidupan itu hanya semata-mata untuk menyadarkan ruhmu. Untuk ruhmu adalah belajar mengenali adalah bahwa sesungguhnya adalah hidup hanyalah proses. Maka jangan terjebak dengan proses yang sebenarnya ya, kalian tidak sadari, ya. Dan yang kedua yang harus kalian sadari adalah yang kita sadari bahwa tidak ada satupun gerak dari kita yang bukan gerak Allah. Dalam hidup tidak ada kebetulan, sahabat. Semuanya adalah sudah dirancang. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sebagaimana sebuah wayang yang bergerak. Apakah dia diam atau bergerak adalah mutlak berada pada kendali dalang. Nah inilah kesadaran yang harus kita bangun bahwa supaya kita mengerti pada saat tubuh ini berbuat baik, taat atau maksiat, kalian tidak terlalu adalah menjadi beban yang sangat luar biasa. Pada saat manusia tidak mengerti bahwa ada dalang yang menggerakkan dirinya dalam taat maupun dalam maksiat, adalah sesungguhnya yang harus disadari oleh wayang adalah menyaksikan dalangnya.
bukan ketaatannya, bukan kemaksiatannya. Menyaksikan dalangnya, bukan dalam untungnya, bukan dalam ruginya. Menyaksikan dalangnya, bukan di dalam menangnya atau dalam kalahnya. Menyaksikan dalangnya, bukan dalam hidupnya maupun dalam matinya. Menyaksikan dalangnya, bagaimanapun. Itulah tentang ru'yatullah, sahabat. Ya, tentang melihat Allah. Itulah perjalanan manusia di alam dunia ini adalah kita adalah harus mampu. Maka al-ihsanu anta budallahu ka'annaka taroh, ya. Bahwa orang, kata baginda Nabi, adalah engkau menyembah Tuhanmu adalah sebenar-benarnya, ka'annaka, seolah-olah kamu yang melihat itu, seolah-olah kamu yang ke kantor itu, seolah-olah kamu yang ke sawah, padahal bukan. Seolah-olah kamu yang mencuci baju, seolah-olah kamu yang, itulah al-ihsanu anta budallahu ka'annaka tarah. Dari sana, seolah-olah engkau melihat Allah, seolah-olah. Artinya apa? Memang engkau tidak melihat Allah, Allah yang melihat dirinya. Nah, disinilah sahabat adalah sesungguhnya pada pagi hari ini Abah ingin menegaskan kepada yang sudah sampai, ya, nikmati hidup ini. Ya, kau sudah sampai. Kalau sudah sampai tidak ada lagi kata sampai. Ya, kau menikmati saja. Ya, maka kata Abah yang sudah di situ jangan banyak bertanya. Itu. Banyak bertanya menunjukkan bahwa engkau masih jauh dari dia. Ingat itu, ya. Maka tinggal menikmati saja. Hidup saja. Nah, inilah yang dimaksud pertanyaan teman tadi adalah nyumput buni tadi. Nyumput buni di Nucaang, ya. Yang di Abah Indonesiakan adalah sembunyi dalam terang, ya. Kalau kamu sudah kenal dengan Allah, sudah menemukan Allah, itu. Ternyata yang kamu cari-cari itu yang mencari. Gitu. Ternyata selama ini saya yang mencari kemanapun, gitu. Ternyata dia itu saya sendiri. Nah, diamlah, ya. Insya Allah Abah tanggung jawab. Selamat kalian, ya. Adapun Abah menyampaikan karena masih harus menjelaskan kepada banyak orang, ya. Kalau Abah egois, Abah cukup duduk menikmati saja, gitu kan tadi semua. Maka buat teman-teman, ini Abah khusus menjawab, ya, buat teman-teman yang sudah betul-betul bertemu dengan Allah. Tadi kan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, pasti kenal Tuhannya. Tadi. Nah, itulah yang sudah bertemu. Nah, ini, ya. Abah ngomong kepada yang sudah bertemu. Ya. Man arafullah kalla lisanahu. Siapa yang sudah kenal Allah, kelukkan lisanmu. Diam saja. Nikmati. Senyum, nikmati. Kau nikmati. Ya. Karena kau sudah tahu siapa dirimu. Kau sudah tahu yang kau cari. Akulah yang kau cari itu. Gitu. Ya. Sekarang aku tidak lagi mencari-cari. Aku tidak lagi kata ketemu adalah belum bertemu. Aku tidak lagi tidak ada lagi kata-kata, sahabat. Di situ yang katakan la sautin la harfin. Sudah tidak suara dan tiada huruf, ya. Jadi sebenarnya yang Abah sarankan, bahkan kalian yang sudah memahami apa yang Abah sampaikan, nggak usah ketemu Abah, nggak ada gunanya ketemu Abah, ya. Yang sing penting adalah kalian sudah kenali sebenar-benarnya. Nah, itu. Nah, aku sudah mengetahui tubuhku adalah afalnya. Gerak tubuhku adalah hanya fi'il dalam. Sebenarnya gerak hati aku hanya asma dalam. Sebenarnya ruhku adalah hanya sifat dalam. Dan sebenarnya akulah sejatinya dalam. Gitu. Habis itu kamu diam. Ya, ini Abah katakan, ya, pada kalian yang nggak usah lagi mendengarkan ke kiri ke kanan. Yakin bahwa yang toh kalian kalaupun mendengarkan ilmu ma'rifat, Abah toh kan ingin kenal Allah kan. Nah, sekarang Allahnya udah ketemu. Terus ngapain lagi kamu dengar-dengar? Gitu loh. Kamu nikmati saja hidupmu, jalani saja hidupmu tadi. Maka disitulah man arafullah fahuwallah. Siapa yang tahu Allah, dialah Allah. Gitu kan tadi semua. Kenapa dia Allah?
Karena dia sudah kenal dengan dirinya. Sebenar-benarnya diriku tidak ada. Ternyata tubuhku adalah hanya pil Allah. Ternyata tubuhku adalah hanya untuk dia dohir. Tadi semua. Ternyata yang dohir inilah yang batin. Ternyata yang akhir inilah yang awal. Gitu tadi semua. Jadi kamu asyik itu kan di situ. Nyumput buni di Nucaang tadi semua ya. Sembunyi dalam terang. Kamu hanya senyum, senyum, senyum tadi semua ya. Segala apa yang kamu lakukan kamu nikmati tadi semua. Sudah huwa ma'akum aina ma kuntum. Kau sudah membuktikan huwa ma'akum aina ma kuntum. Ternyata ada kudrot, ada kudrotnya, irodahnya, ilmunya, samanya, kalamnya, basornya. Semuanya udah melebur pada dirimu. Kau berjalan bukan lagi dengan kaki. Kau menyadari kudrotnya, irodahnya. Maka tidak ada lagi kata menyesal. Apapun buahnya, baik maupun buruk, sama. Sahabat, kalau sudah begitu itu nggak ada dosa dan pahala. Maaf ya. Karena pada dasarnya kamu sudah mengerti sebenar-benarnya. Karena apa daya kamu ya tadi. Dialah yahdi mayyasha yudillu mayyasha. Dialah yang memberi petunjuk dan dialah yang menutup dari petunjuk. Dialah yang membawa pada ketaatan dan juga dia yang membawa kepada kemaksiatan. Khairihi wa syarihi tadi semua. Semuanya adalah perbuatan dalang. Itu saja. Kamu senyum, rasakan. Biarkan bagaimana dalang membawa tubuh. Dan nikmati, sadari kehadirannya. Tadi semuanya. Saksikan secara syariat pada tubuhmu. Ada segala gerak tubuhmu. Ya. Dalam apapun. Apakah sholat, ya, apapun bekerja. Nah di semua ya. Jadi jangan sampai sholat tubuhmu tapi justru nggak menyadari kehadirannya. Itulah kata baginda Nabi adalah apa namanya, la sholata illa bihuduril qalbi tadi. La tashihu ibadah illa bihuduril qalbi. Gak sah kecuali kamu tersambung kepada dia. Bukan tersambung kecuali dialah yang menyembah dirinya. Wa anni buduni hada siratil mustaqim. Tadi semua ya. Inilah sahabat ya. Abah pada pagi hari ini khususnya karena ada beberapa belas orang yang bertanya, Abah yakin kalian sudah ngerti, sudah paham ya. Sudah sampai, cukuplah itu pertanyaan terakhir kalian dalam hidup kalian ya, kepada siapapun, karena kalian kalau menurut Abah sudah tahu siapa diri kalian. Nah itu. Nah paling saran Abah pagi hari ini kepada kalian tadi, kelukkan lisanmu tadi semua ya. Silahkan hidup sebagaimana biasanya. Kalau kau petani jadilah petani, kalau kau nelayan jadilah nelayan. Tapi kau ngerti siapa gerakmu itu, siapa uripmu itu, siapa yang gerakkan tadi. Perjalanan kamu adalah sudah bukan lagi kakimu tapi kudrat irodat. Tangan kamu kudrat irodatnya. Ucapan kamu sudah menyaksikan kalamnya. Dan engkau sudah melihat dengan penglihatan basornya. Dan engkau mendengar dengan samanya. Maka di situ sebetulnya untuk tubuhmu sudah jannatul ma'wah. Ada ketenangan, kebahagiaan, kedamaian. Dadamu sudah sekarang adalah baladil amin, kota yang aman. Man dakhalahu kana amina, sedimana telah masuknya dia ke dalam dirimu, amanlah kamu ya sahabat. Nah disinilah apa namanya, Abah membuat judul adalah sembunyi dalam terang tadi semua ya. Kamu sembunyilah dalam terang, artinya jangan eksklusif kamu duduk di dalam gua atau duduk di dalam kamar. Itu justru bukan demikian. Ujlah di akhir zaman ini bukan di dalam gua. Ujlah di akhir zaman ini bukan ada di dalam hutan. Cukup silakan kamu bersama manusia biasa, bergabung, bermasyarakat, hidup dalam ada kehidupan. Tapi kamu mengerti siapa dirimu. Indit bari cicing, lumampah ulah ngalengkah. Diam dalam satu itikot. Dan kamu rasakan. Dan sudah tidak lagi kamu cari-mencari. Ya, sudah tidak lagi kata cari-mencari. Tadi semua karena kau sudah menemukannya ya. Tidak lagi kata ingat mengingat karena engkau lah sejatinya ingat itu. Nah gitu kan tadi semua. Apa yang mau diingat pada dirimu? Kalau cincin adalah sudah kamu pakai, apa yang harus kamu ingat? Kalau apa nama imamah ini sudah Abah pakai, apa nggak usah ingat imamah ini? Karena sudah bersama sahabat. Itulah yang disebutkan apa namanya, man arafullah kala lisanahu. Pada saat kamu sudah kenal dengan dia, kelukkan lisanmu. Hanya cukup dengan rasa. Tadi
dengan didohirkan. Nah, kemudian dohirkanlah dengan perbuatan dohir tadi semua. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah, menyayangi, memaafkan tadi semua ya, menebar kebaikan tadi semua, bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada orang Islam, kepada seluruh makhluk. Karena engkau sudah bebas dari belenggu penjara itu. Engkau sudah bebas Yusuf dari penjara. Karena engkau adalah sudah jadi Yusuf sekarang. Engkau sudah tampan seperti Yusuf tadi semua ya. Engkau sudah bebas dari penjaranya. Engkau sekarang sudah menjadi Yakub yang bahagia. Kenapa? Karena engkau sudah bebas dari kebutaan. Ya, yang tadinya kamu ada mengkafirkan orang, masih menghina orang. Kamu pikir bahwa orang itu beragama begitu pilihan mereka. Dan kamu pikir kamu pun beragama yang kamu anut sekarang pun adalah pilihan kamu. Kamu pikir kamu hidup jadi manusia itu pilihanmu. Kamu pikir mereka yang jadi anjing itu pilihan dia. Kamu sudah bebas di situ. Maka engkau sekarang sudah jadi Yunus yang sudah keluar daripada ikan nun yang menelannya. Tuh, sekarang kamu sudah jiwa yang merdeka. Engkau jadi raja wali yang terbang tinggi. Dengan rasamu, dengan asamu. Menikmati kehidupan ini. Keindahan nur jamal Allah. Keindahan nur jamal Allah yang maha indah ini. Dengan rasamu. Ya. Tadi. Itulah sahabat ya. Yang buat teman-teman yang sudah sampai di situ. Udah, kata Abah. Bahkan kamu nggak usah ikut channel Abah. Jangan kamu jadi, karena yang Abah bahas itu naik turun. Ya. Abah mengikuti apa pertanyaan. Kamu yang satu persatu yang sudah selesai dengan dirimu, sudah yang Abah lihat dari audio, video, apa namanya, voice note itu bagi Abah sudah cukup menurut Abah. Ya, kamu tinggal nikmati saja hidup. Yang di Sumatera Barat tadi semua ya, yang di Lampung ya. Tadi yang di Majene, ya di semua, yang di Poso, ya di mana semua ya. Yang sudah mengirimkan voice note kepada Abah, cukup kalian. Ya. Kalian tinggal nikmati saja hidup kalian. Tadi semua. Apapun kerjaan kalian. Yang jadi guru, yang di Majene silakan jadi guru. Tapi siapa yang jadi guru? Kau saksikan pilnya pada tubuhmu. Kau saksikan asmanya di hatimu. Kau saksikan adalah apa namanya, sifatnya di rohmu. Dan nyatalah adalah pada syirmu, zatnya. Maka engkaulah Allah itu yang kau cari selama ini. Engkaulah insan. Itulah yang disebut al-insan, adalah nama Allah yang ke-100. Itu ternyata dirimu sendiri. Tadi semua. Ya. Dialah namamu yang ke-100 itu. Dan ada pun nama yang ke-101 ya tergantung. Kalau kamu Parman, ya itulah Parman. Ujang, itulah nama yang ke-101. Ya. Tapi kau sudah sampai kepada nama Allah yang ke-100. Ya. Habis itu nggak usah lagi dengar ceramah kiri kanan. Karena kalian akan mentah lagi nanti. Tadi semua. Tinggal nikmati saja. Yumput bunyi di nucaang. Tadi semua ya. Silakan. Kalau tadi pedagang, terus pedagang. Kalau tadinya petani, terus petani. Kalau tadi nelayan, terus nelayan. Nikmati. Menyadari sebenar-benarnya. Saksikan fiilnya pada tubuhmu. Saksikan asmanya pada hatimu. Saksikan sifatnya pada rohmu. Saksikan adalah zatnya pada syirmu. Tadi semuanya. Dan engkau akan bisa membuktikan sendiri dengan rasa. Perlahan atau pasti engkau akan banyak hal yang kau lihat. Tadi semua. Segala alam merespon. Tadi semua ya. Bukan ternyata yang bicara itu bukan hanya manusia. Ternyata binatang juga bicara. Ternyata pohon juga bicara. Ternyata batu juga bicara. Karena tiada yang lain selain dia. Ternyata segalanya adalah bicara. Karena semua adalah ruh. Semuanya hanya perwujudan daripada dia. Jadi semuanya. Ya Mas Andi, ya Mas siapa, ya Mas Rahman dan semua teman-teman yang sudah ada di situ, kata Abah, lebih baik nggak usah lagi nonton live Abah ya, biar nggak bingung nanti kalian. Kalian nanti akan bingung kalau seandainya Abah lagi turun ke bawah menjelaskan yang di bawah, kalian malah jadi nanti bertanya lagi kok ke situ lagi. Padahal sebenarnya yang Abah bahas itu adalah tergantung pertanyaan. Tapi Abah khusus adalah pada pagi hari ini adalah membahas kepada mereka yang sudah mengenali dirinya dan menemukan Tuhannya tadi semua. Karena hanya nafi isbat sebenarnya. Man aropa nafsahu, faqad aropa robbahu. Kamu kenali dirimu.
Maka lihatlah tubuh kita ini. Ya, kita lihat tubuh kita ini. Ya, kenapa ada 4 bagian? Kenapa ada jasad, ada hati, ada ruh, dan ada sir, ada rahasia. Kenapa? Kita juga diajarkan oleh Rasulullah, ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Itu sebetulnya bicara tubuh kita ini. Bicara kul huwallahu ahad adalah bicara tubuh kita ini. Tadi semua. Yang tadinya adalah tercerai berai. Yang tadinya adalah ibaratkan badan kita ini bangunan. Yang ibaratkan ada bata, ada apa semua. Sekarang udah jadi satu ahad pada dirimu. Tadi semua ya. Maka hari ini kau adalah sudah menjadi Yusuf yang tampan. Hari ini kau sudah menjadi Yakub yang bisa melihat. Hari ini kamu sudah menjadi adalah Ayub yang sudah bebas dari penyakit kulit. Hari ini kalian adalah sudah menjadi Yunus yang sudah keluar dari perut ikan. Hari ini kalian adalah Nuh yang sudah bebas dari banjir. Dan hari ini kalian adalah Musa yang sudah bebas dari Firaun. Dan hari ini pun kalian adalah sudah bebas adalah Ibrahim yang sudah bebas dari Namrud. Dan kalian pun adalah Muhammad hari ini yang sudah meninggalkan Abu Jahal di Mekah pindah ke Madinah. Ya, sudah hijrah tadi semua. Kalianlah Muhammad itu sekarang tadi semua ya. Hakikat tubuhmu adalah merupakan mim ha mim dal. Maka rasamu sudah Muhammad tadi semua. Karena sahabat tidak ada yang bisa melihat kecuali melihatnya Muhammad. Tidak ada yang bisa mendengar kecuali mendengarnya Muhammad. Tiada yang berkalam kecuali berkalamnya Muhammad. Dan tiada yang ada kecuali semuanya datang dari titik ba itu. Tadi semua ya. Kalau semuanya sudah kembali kepada titik berarti kamu sudah selesai di situ. Bahkan tidak ada lagi kata sampai menuju dan yang dituju. Tidak lagi kata mengingat dan mengingat. Tidak ada lagi kata ma'rifat dan enggak ma'rifat. Nggak ada lagi kata rasa merasa. Nggak ada lagi. Udah lebur la sautin la harfin. Karena Allah adalah nyata pada dirimu. Hilangkan alifnya adalah dari Allahu nurus samawati wal ar. Kamulah Muhammad mim hamim dal nurus samawati wal ar itu. Kata Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Inilah yang diri kita lah khobar mubtada itu. Tapi nyata mim hamim dal Muhammad ini adalah sebenar-benarnya Muhammad adalah Allah. Tadi semua. Kalau seandainya tubuhmu adalah gula, sesungguhnya dialah manis itu nyata pada dirimu. Ya sahabat. Buat teman-teman yang sudah ada di situ, maka kata Abah Man, arafullah kala lisanahu, maka kamu sekarang nggak usah lagi menggunakan kalam. Rasa saja. Dengan rasa. Rasa pada penglihatanmu, sadari basarnya. Rasa pada kalam, sadari kalamnya. Rasa pada telinga, samanya. Tadi semua. Tidak ada yang bisa mendengar di dunia ini. Kecuali satu. Dialah yang mendengar itu. Tuh. Nah sekarang apa kamu menggunakan telingamu atau samanya Allah? Saminya Muhammad, samanya Allah atau telinga kamu? Apakah kamu melihat dengan mata kamu atau basirnya Muhammad atau basornya Allah? Nah di sini saja. Ya. Maka disitulah matamu sekarang sudah jadi Jibril, Jabaroil, menjabarkan segala apa yang kamu lihat. Kamu bisa membaca segala apa yang kamu bisa baca. Segalanya adalah menunjukkan kullu syai'in babun ilallah, segala sesuatu hanya pintu untuk melihat Allah. Bahkan sebenar-benarnya. Dan disitulah barulah adalah man arafullah fahuwa Allah. Siapa yang kenal Allah, dialah Allah. Tadi semua ya. Maka tinggal kamu nikmati ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang sudah ngejapri ke Abah, yang pois semua kata Abah, kalian sudah selesai. Tapi itu tadi semua ya. Udah selesai dalam arti bahwa tidak ada lagi kata cari mencari ya. Man arupa nafsahu bil adam faqad arupa rabbahu bil wujud. Siapa sudah kenal dirinya Adam. Abah sudah ajarkan mempanakan diri. Bahwa tubuhmu hanya fiilnya. Maka tadi secara insan dari pandangan nur tubuh kamu adalah hamba. Dari pandangan nur hati kamu adalah cermin Allah. Tuh. Jadi hati kita ini cermin. Pada saat Bapak ingin melihat diri Bapak, kan Bapak cari cermin tuh. Pada saat Bapak sudah ada pada cermin itu, nah itulah asyik pada saat inilah hati kita. Jadi hati kita ini cermin. Tadi semua. Tapi hati kita inilah yang menggerakkan tubuh kita ini. Badan ini gerak karena geraknya hati. Hati ini karena geraknya ruh. Ruh karena geraknya Nur Muhammad. Nur Muhammad karena geraknya Allah.
Nah, sadari saja tadi semua. Apapun output mah pada tubuh ini, khairihi wa syarihi. Ya kalau kamu sudah begitu, geraknya Arjuna, geraknya Rahwana, kalau kamu sudah ngerti dalang, sama bagusnya. Nah, tuh. Karena inilah kesempurnaan. Allah hanya ingin dilihat dari sisi jamal kamalnya atau jalal dan koharnya. Selesai. Nggak ada baik dan buruk. Udah selesai. Di situ sahabat. Baik Allah, buruk Allah. Tadi semua. Siang Allah, malam Allah, surga Allah, neraka Allah. Tadi semua. Nah disitulah ya. Abah membaca dari kalian yang sudah ini berarti. Sudah ada di situ. Nggak usah lagi dengerin ceramah-ceramah siapapun. Atau apa dari Abah sendiri pun jangan. Tadi semua. Kamu nikmati aja. Udah nikmati. Disitulah nikmat kamu. Tadi semua. Ya, kamu menyembah dirimu sendiri. Kamu mengingat dirimu sendiri. Kamu melihat dirimu sendiri. Kamu menatap dirimu sendiri. Karena sejatinya aku adalah aku. Tadi semua. Nah, disitulah sulit dibayangkan sesungguhnya. Ya, engkau barangkali akan senyum-senyum sendiri tadi semua. Ya tapi ya nggak apa-apa dianggap gila oleh orang. Dan kadang-kadang memang orang marifat tuh kayak orang gila tadi semua ya. Tapi biarkan sedunia ini mengatakan kamu gila. Kamu menikmati karena yang tahu keindahan hanya kamu. Yang tahu nur jamalillah hanya kamu. Biarkan sedunia mengatakan kamu sesat. Hanya kamulah yang mengerti, yang tahu semua. Karena engkau sekarang sudah jadi Yusuf yang tampan, yang bebas dari penjara tadi semua, penjara jasadmu tadi semua. Sekarang kamu jadi Yakub yang sudah bebas dari kebutaan mata hati tadi semua. Kau sudah merdeka semuanya. Kalau sudah merdeka sudah indah semuanya. Kalau sudah indah tiada lagi yang lebih indah dari yang indah. Maka pada saat semua pusat keindahan udah ada pada diri kamu, tidak ada lagi yang membuat kamu menderita. Karena hanya dialah yang indah itu. Sekarang kita manusia, kenapa tidak bahagia, berat? Karena tadi. Karena manusia selalu memandang selain Allah itu adalah indah. Kenapa kita memandang yang selain Allah itu indah? Karena memang iblis sudah berkata, Qala Rabbi, bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar wa la ugwiyannahum ajmain. Ya Allah, karena engkau sesatkan aku akan buat manusia ini sesat semuanya. Aku akan buat di hati manusia ini, di dada manusia ini, akan hal yang kecil pun lebih indah dari Allah. Tuh sahabat. Kenapa anak kita lebih indah dari Allah? Kenapa hidup segala lebih indah dari Allah? Sehingga Allah kecil, walaupun kalian mengatakan Allahu Akbar. Tapi Allah kecil. Sehingga Tuhan kalian tutup dengan hutangmu. Dengan hutang saja Allah hilang. Dengan masalah kecil saja Allah hilang. Dari semua. Inilah persoalan manusia hari ini. Dia tidak mengenal Tuhannya. Kan dia pikirkan kalau tidak dengan Tuhan dia tidak akan bahagia. Dia pikir bahagia itu adalah sorga. Dia pikir bahagia itu bidadari. Dia pikir bahagia itu dipan dari emas. Dia pikir bahagia. Bukan sahabat. Tadi semua. Ya. Pada saat kamu sudah betul-betul mengenalnya. Kamu tidak membutuhkan apa-apa. Walaupun apa-apa akan datang pada dirimu. Karena tadi itu konsekuensi logis. Ya. Tadi semua. Karena memang Allah sudah menyuruh segala makhluk ini sujud pada dirimu. Tadi semua. Ya. Karena semua juga innalillah. Nah, disinilah dada. Itulah kenapa dalam Allah memberitakan tadi alam nasrah laka sadrak, bukan alam nasrah laka qalbak. Kenapa alam? Di sana ada ada kalimat, ada Allah menggunakan alif alam, alif lam, ada istifham tadi semua ya. Ada kalimat bertanya, takriri tadi semua, tapi yang bukan bertanya. Alam nasroh, bukankah aku telah membukakan dadamu? Tuh, artinya sahabat. Orang yang akan dibukakan dadanya oleh Allah, dia akan bahagia. Itulah Allah bertanya tapi bukan bertanya. Maka takriri, bukan bertanya. Adalah alifnya, alif lam, alam. Tadi, alam tadi. Alam adalah istifham itu adalah merupakan adalah takrir. Tadi semua takriri. Lam adalah di situ adalah nahi, adalah nafi. Apa yang dinafikan tadi semua? Kadang kalimat nafi ini adalah untuk
menolak makna daripada apa namanya akibat jajem daripada, maka muncullah dari kata nasroh itu. Kenapa menggunakan nun? Abah sudah bahas kemarin. Disinilah nun. Nahnu tadi semua. Allah menggunakan kami. Kamu dan aku, gitu loh. Karena pada saat Allah menyebut dirinya kami, termasuk dirimu. Siapapun yang Abah bilang tadi, kalian sudah cukuplah kalian. Kamu tuh dibilang kami oleh Allah. Karena kamu sudah, bukan kamu. Tuh. Dia bilang kami, termasuk kamu. Gitu loh. Gitu. Kami dengan kamu. Tuh. Maka Abah, jangan rusak lagi tauhid kalian. Jangan rusak lagi pemahaman kalian. Cukup di situ. Man arafullah kala lisanahu. Kamu sudah kenal dengan Allah. Diamlah. Karena kamu sudah kenal sejatinya Allah. Siapa? Tadi semua. Ya. Allahnya sudah dohir. Tadi. Allahnya sudah batin. Allahnya sudah awal. Akhir. Sudah ijtima pada diri kamu. Dohir, batin, awal, akhir. Sudah ijtima. Sudah cukup di situ. Makanya alam nasrah. Tadi. Mengundang istifham, seolah bertanya. Tapi sebenarnya bukan bertanya. Justru Allah ingin menegaskan. Tapi penegasan dengan menggunakan adalah apa namanya alif di depan alam itu menunjukkan istifham itu adalah menunjukkan betapa sesungguhnya Allah yang menegaskan tentang nasroh laka sodrok nanti. Siapa laka? Nah inilah. Siapapun orang yang sudah dibukakan dadanya oleh Allah. Tuh. Siapa orang yang akan dikenalkan dirinya oleh Allah. Siapa Allah ingin mengenalkan dirinya pada orang itu. Tidak membutuhkan ilmu. Tidak membutuhkan amal. Tidak membutuhkan apapun. Karena dialah sang penguasa yang ingin mengenalkan dirinya. Itulah alam. Jadi lamnya adalah menunjukkan adalah apa namanya nafi. Yang dinafikan adalah untuk mencegah makna adalah apa namanya karena tadi dari makna yang dari jajem apa namanya yang apa namanya yang akhirnya dari kata nasroh itu. Jadi sukun nasroh menggunakan kami tadi. Laka. Nah, laka di sini kepada siapa? Ada lam. Lam dan ka. Laka. Lam, la, ka. Siapa laknya itu? Milik siapa? Ka padamu itu. Kamu yang mana? Kamu yang mana? Bukan kamu hanya Muhammad yang di Madinah. Termasuk kamu. Laka. Tadi. Maka itulah sahabat sesungguhnya. Ingat, disinilah sesungguhnya kita tidak boleh terjebak dengan hanya kisah sisi syariat. Padahal sesungguhnya semua ayat itu juga bicara pada dirimu. Bicara Ibrahim, bicara padamu. Bicara pada Muhammad, bicara padamu. Bicara pada Yusuf, bicara padamu. Bicara Allah cerita Yunus, bicara tentang kamu. Semuanya tentang kita. Bicara Musa, kita. Bani Israel, kita juga. Semuanya. Karena kita ini alam sogir. Alam kecil ketuhanan. Maka juga termasuk kata tadi. Alam nasroh. Kami. Nah, Abah katakan. Pada saat Allah bilang nasroh. Nahnu menggunakan nun. Berarti termasuk kamu, wahai sahabatku. Yang ada di Majene. Yang ada di apa namanya. Di seluruh Indonesia yang sudah mengenal Allah. Yang sudah merasakan Allah. Kamulah tadi. Allah sudah mengatakan kami dengan kamu itu. Tadi semua. Karena kamu sudah tidak ada. Itulah kenapa Rob itu punya jamak arbab tadi semua. Tapi Allah tidak ada jamak, mufrad, apalagi jamak. Nah, tadi. Ya, karena nanti dengan Allahnya adalah la sautin la harfin. Allahu nurus samawat dari tulisan Allah. Allahu nurus samawat wal ar. Nah, sekarang mendekatlah kepada Allah dengan apa? Hilangkan lamnya. Lillahi ma fis samawati wal ar. Tuh. Supaya kamu nanti la sautin la harfin. Tadi semua. Masuk lagi. Lahu ma fis samawati wal ar. Makin dekat lagi. Tadi semua. Nah, itulah dalam ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis sama. Itulah. Dia sekarang sudah meliputi lahu ma fis samawati wal ar pada dirimu. Dia tidak ngantuk, dia tidak tidur. Dia selalu terjaga bersamamu. Dia hidup. Semua ya. Karena tidak lagi dualisme dari kamu. Nah, tidak ada lagi kematian sebetulnya di situ. Karena kamu sudah dengan Sang Maha Hidup, maka tiada lagi mati. Itu yang dikatakan al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqa. Sesungguhnya adalah ruhmu al-mu'min itu tidak akan mati.
Itu la yamutuna bal yankiluna, hanyalah berpindah min daril fana ila daril bako, dari negeri tadi fana menuju negeri yang kekal, dari muhaddas menuju qadim. Dari fana kembali bako. Man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil bako. Dari Adam menuju wujud. Man arafa nafsahu bil adam, yang siapa mengenal dirinya tidak ada, faqad arafa rabbahu bil wujud, dia mengenali Tuhannya. Itulah sahabat ya. Kalian, Abah sengaja melaipkan ini, dan juga buat teman-teman barangkali yang juga tidak udah sampai, yang sudah apa namanya kita bersama-sama memahami ya, tapi mungkin tidak menyampaikan ke Abah, tapi sekalian Abah bicara juga pada kalian yang sudah benar-benar mengerti siapa diri kalian, cukuplah tadi semua. Kalian kembalilah bertani, kembalilah menjadi guru-guru, bertani, hiduplah normal, biasa, dan laksanakan syariat sebagaimana biasa, tapi nikmati. Bukan, tidak lagi kata sembah menyembah. Tidak lagi kata ngingat mengingat. Tidak lagi kata rasa merasa. Tidak lagi kata sampai atau belum sampai. Ya. Nikmati saja. Karena disitulah nikmat. Maka kenapa Allah an'amta alaihim itu. Siratal ladina an'amta alaihim. Adalah kelompok orang-orang yang sudah mendapatkan nikmat. Nah itu nikmat. Nikmat itu apa sih? Kalau goreng apa gurame itu enak, bukan nikmat. Tuh, nikmat. Ya. An'amta alaihim. Siapa yang mendapatkan an'amta alaihim? Syuhada, solihin, ambiya, siddiqin. Kami, nah itulah yang kami. Na'budu wa iyyaka nasta'in, sama tadi semua. Kamu sudah bersamanya. Yang tadinya kamu pingpong, bismillahirrahmanirrahim, dia menjawab tadi semua. Alhamdulillah, hamadani abdi, hambaku memujiku. Sekarang ting teng, udah sekarang. Apalagi pada saat alam nasrah laka sadrak. Alifnya sudah menunjukkan istifham. Dia menggunakan kalimat bertanya yang bukan bertanya takriri. Berarti penegasan. Kenapa menggunakan pernyataan, menggunakan alam? Karena dia ingin lebih menunjukkan betapa, bahkan lebih tegas lagi adalah pada saat adalah penegasan itu menggunakan kata bertanya. Nasrah laka kepadamu. Dadanya sudah ditanamkan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas. Disinilah tadi semua ya. Dibelah dadanya tadi semua ya. Nasrah tadi semua. Maka kepada siapapun yang sudah kami nasrah tadi semua. Laka kepada siapa, lamnya di situ adalah milik siapa, milik siapapun dari kita yang sudah menjadi mimha mimdal. Sodrok. Makanya kenapa sodrok? Sodr itu adalah apa? Mudof kap ileh, mudof ileh tadi semua. Jadi dada siapa yang dilapangkan, dada siapa yang diberi iman, dada siapa yang diberi yakin, disinilah. Ya. Maka waktu Ali bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala aqrabit turuqi ilallah. Ya Rasulullah, tunjukkanlah aku jalan yang paling mudah. Apa nah, jalan yang paling dekat, aqrab. Bukan korib tadi semua. Jalan yang paling dekat. Dulani ala aqrabit turuqi ilallah. Jalan yang paling dekat. Wa ashaliha, tapi yang paling mudah. Wa abdoliha, tapi yang paling abdol. Maka kata Nabi, abdolu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya. Makanya la adalah kalimat la adalah ditarik dari udal dari sini. Dua jari di bawah udal kita. La. Itulah belah dadamu. La. Aku. Karena tadi kalau tidak dibelah dadanya, iblis sudah berkata. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar wa la ugwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum al mukhlasin. Ya Allah, karena engkau sesatkan aku, maka nanti aku akan sesatkan manusia. Dengan menggunakan segala, la uzayyinana itu tajin. Artinya apa? Segala dunia ini akan didandani oleh Allah lebih indah dari Allah. Itu maksudnya. Pekerjaan kamu yang tidak menghasilkan itu lebih indah dari Allah. Sehingga kamu berani mengorbankan Allah daripada pekerjaan itu. Itulah tajin. Tadi semua. Usahamu yang tidak seberapa itu mampu menutupi Allah. Tuh.
Tadi ilmumu yang nggak seberapa itu mampu menutupi ilmu Allah tadi semua. Itulah la uzayyinana lahum bil ar. Jadi jangan salah, iblis sudah berkata begitu. Maka tidak ada lagi kenapa Allah dari awal pun jangan kita berjalan pada Allah dengan jasad ini. Karena walaupun tubuh ini dipaksa oleh kamu ibadah, dihancurkan oleh iblis. Lihat, iblis ini luar biasa, sahabat. Pada orang yang masih malas ibadah, jangan kata iblis, ngapain ibadah? Itu kan tadi semua. Dia memberikan stimulus dia, jangan. Kamu maksa, gitu. Ya sudah, kalau kamu maksa katanya, ayo cepetan. Kata iblis, kamu katanya ibadah, biar kamu kan dapat pahalanya lebih banyak. Nah, mulai dibelokkan lagi tadi. Terus artinya bahwa selama ibadah kamu menggunakan jasad, kamu tidak akan menang. Itu saja. Maka tadi, kenapa dari awal pun kita bukan masalah sholatnya, bukan masalah puasanya, bukan masalah hajinya. Itulah Allah katakan muflis, tekor. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Apa yang dilakukan mereka sia-sia tadi? Tidak ada nilainya di sisi Allah semuanya. Karena tidak mengerti Allah tadi semua. Ya. Nah inilah persoalannya tadi. Makanya bagi Allah itu bukan masalah jumlah. Kalau Allah masih di jumlah berarti Allah itu makhluk. Ingat itu. Kalau Allah berpengaruh dengan jumlah 2 rakaat, 4 rakaat, itu makhluk tuh. Kalau Allah menyiksa kamu dengan surga dan neraka itu makhluk tuh. Tadi. Kalau kamu yang dimaksud surga itu kayak demografis, di sini disiksa, di sini dikasih senang. Tadi semua itu pasti makhluk tuh. Bukan Tuhan tuh. Tuhan kamu tuh masih makhluk. Tadi semua. Ya. Tuhan yang Tuhan tidak demikian, sahabat. Tadi semua. Nah inilah maka kenapa harus kenali Allah. Ya. Dan bagi teman-teman yang sudah benar-benar kenal dengan Allah, nikmati tadi semua. Ya. Nikmati tadi semua. Sekarang kamu sudah bebas dari semua. Bebas dari penjara. Kamu jadi orang yang tampan seperti Yusuf. Semua. Ya. Jadilah. Nanti sudah jadi Yusuf, insya Allah kamu akan jadi pemurah, jadi pemaaf. Kau akan jadi raja kalau kamu sudah jadi Yusuf. Semua. Ya. Dan kalau kamu sudah menjadi Ayub, kamu pun sudah terbebas, penyakit kulitmu sudah akan hilang. Tidak lagi mengkafirkan ini dari semua. Kamu yang tadinya benci kepada orang ini karena agama, yang tadinya mentuhankan agama, sekarang kamu mentuhankan Allah bukan agama. Karena tadi, kalau kamu benci orang karena beda agama, berarti kamu yang kamu tuhankan itu agama. Ingat itu. Kalau kamu benci kepada orang adalah karena dia itu adalah karena perbuatannya, berarti yang bertuhankan itu moral bukan Allah. Ingat itu. Dan tidak ada perbuatan satu makhluk pun di dunia ini la tataharaku dzarratun illa bi'idznillah. Tidak ada makhluk bisa bergerak, tidak ada wayang yang bisa bergerak sedikit pun kecuali dengan izin Allah. Bukan izin Allah lagi, Allah lah yang menggerakkannya. Allah lah yang gerak itu, gitu loh. Manusia disuruh kenali saja sebenarnya tadi. Kenapa sibuk tadi semua? Mau taat gua, maksiat juga gua gitu loh tadi. Taat juga hanya jamalku dan kamalku, maksiat ya jalal dan koharku tadi semua. Tadi malingnya aku, satpamnya juga aku, jaksanya aku, hakimnya aku, semuanya. Penjaranya juga aku, pentungannya juga aku, semuanya tadi. Kamu hanya buat nonton, sadar siapa kamu, siapa aku, begitu. Ini drama Tuhan. Al-akwanu dohiru hagiratun. Maka segala akwan, kawan ini semuanya tipuan. Tipuan, sahabat. Karena tadi ada yang tidak ada. Kenapa? Karena kita kelihatan ada tapi tidak ada. Sementara Allah yang sebenar-benarnya ada justru malah yang sebenar-benarnya adalah yang tidak ada itu. Tadi semua. Sementara yang ada ini, yang sebenar-benarnya ada inilah yang tidak ada. Tadi, maka kalian disitulah Syatoilah berkata ada harus ngadahirkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara li'annahu karena satunya Allah al-batin tuh. Pada saat dia ingin dohir, pada saat dia ingin batin, adakan makhluk. Makanya tidak akan selesai. Ya wong dia dari awal pun ini tujuan dia kok untuk memperlihatkan adanya dia. Dari mana kamu berkata tentang ada diadakan tadi. Tinggal menafsirkan Qur'annya saja tadi semua ya. Wa kullal insani aljamnahu ta'irahu fi unuki. Setiap kelahiran bayi, setiap kelahiran orang akan dikalungkan di lehernya buku tadi semua ya. Siapa yang mencatat itu? Kamu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asaruhum
Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Apapun yang kamu lakukan hari ini. Tadi semua ya. Kesadarannya yang akan dicatat itu. Siapa yang melakukan itu? Karena semuanya dalang. Karena ingat, kata Abah juga, lapis terluar jasad binatang. Lapis kedua jiwa. Nah, jiwa saja ada tadi yang memiliki dua potensi. Tadi, falhamaha fujuraha, falhamaha wa taqwaha. Nah, itulah. Maka sebelum menjadi ruh, kalau udah ruh nggak ada lagi fujuraha, nggak ada wa taqwaha, fujuraha Allah, wa taqwaha Allah. Nah, kalau udah ruh. Maka kamu di level mana? Level jasad binatang. Level jiwa, berarti kamu harus siap potensi falhamaha fujuraha, wa taqwaha. Karena tadi sama aja kayak Abah juga. Kalau seandainya ruh itu setrum, jiwa itu adalah lampu dari semua. Ya, lampu terserah si jiwa. Mau dipakai gapleh, mau dipakai ngaji, terserah si lampu. Setrum akan izinkan. Setrum lah yang memberikan terang dia. Silakan kamu pakai gapleh, silakan kamu pakai apa namanya? Ngaji dari semua. Itu jiwa. Tapi kalau kamu sudah hilangkan jiwamu, kembalikan, sucikan jiwamu, kembalilah pada ruh, maka engkau sudah tidak punya salah lagi. Yang gapleh gua, kata ruh, yang ngaji gua. Gitu. Apalagi dari situ kembalikan kepada nur. Semuanya juga datang dari nur. Nah, setelah itu kembalikan lagi pada Allah. Allah lah semuanya. Yang gapleh tadi siapa? Allah. Tuh, kan begitu. Maka disinilah mengerti hukumnya. Mana fiilnya, mana asmanya, mana sifatnya, mana zatnya. Pada menyaksikan pada tubuhmu sebagai hamba, menyaksikan pada hatimu sebagai cermin, menyaksikan pada ruhmu, itulah ainullah, hakikatullah, kenyataan Allah lah kita, ruh kita itu. Siapa itu? Yang ditiupkan nafahtu fi mirruhi yang bernama Muhammad itu. Itu. Ruh kita lah Rasulullah itu. Karena dialah sebagai utusan. Nah, siapapun yang ingin kembali pada Allah, karena Allah tidak pernah bisa pisah dengan Rasulullah. Gula nggak pernah pisah dengan manis. Manis tidak akan pisah dengan gula. Al insanu syiri wa ana syirahu. Maka kau temuilah gula. Temuilah Rasulullah. Jadilah Muhammad. Pada saat kau jadi Muhammad, berarti kau anggaplah dirimu sudah jadi gula. Maka manis akan meliputi dirimu. Tajalli pada dirimu. Karena kau adalah gula. Maka tapi kalau kau adalah engkau bukan Muhammad, bukan gula, maka manis tidak akan datang pada dirimu. Ingat itu. Coba pahami kata-kata ini tadi semua. Kalau kau sebagai engkau, Muhammad Ujang, maka kau bukan Muhammad. Maka Muhammad adalah gula. Maka manis tidak akan ada bersamamu. Karena manis itu hanya akan ada bersama Muhammad. Siapa Muhammad? Adalah ruhmu itu. Maka tadi, bagi teman-teman yang sudah mengerti hakikat ruhnya sendiri adalah Rasulullah Muhammad. Maka panakan tadi semua. Aku 4, aku 3. Supaya kamu bersama. Karena tidak pernah berpisah khobar dan mubtada. Allahu mubtada dan khobar mubtada. Tidak pernah berpisah manis dan gula. Tidak pernah berpisah asin dan garam. Tidak berpisah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, sekarang bagi teman-teman yang sudah di situ berarti sudah sampai. Tadi kata Syatilah ada harawis ngadohirkan wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, li'annahu karena satunya Allah al-batin, berarti sekarang adalah Allah sudah manis itu sudah nyata pada dirimu. Manislah pada gula itu. Allah lah manis itu tadi. Waqwa dan tugas si gula tadi sudah menghilangkan wujuda kulla syai'in, wujud gulanya, li'annahu karena satunya adalah manis, adalah ad-dohir. Dohirlah sebenar-benarnya yang dohir itulah apa namanya, yang batin itulah yang dohir. Tuh kan tadi semua tadi ternyata sebenar-benarnya yang apa namanya yang batin lah yang dohir itu. Ternyata sebenar-benarnya yang awal lah yang akhir itu. Tadi semua ya. Abah Hawis ngewenangkan Allah laka kepadamu antanduro, lihatlah dirimu dan di luar dirimu ma yang berkaitan dengan dirimu di luar dirimu pil mukawanat, di sebalik mukawan ternyata adalah kawana. Tuh ya, ternyata mukawan adalah kawana. Ternyata makhluk itu kholik. Tuh, makhluk kholik, makhluk kholik, makhluk. Pada saat ada makhluk hilang kholiknya, pada saat dia kholik hilang makhluknya. Ya tadi, kamu yang wujud dia tidak ada, kamu yang ada dia yang tidak ada. Sok pilih mana? Kamu yang ada tapi dia tidak ada. Kamu yang melihat, dia yang buta.
Kamu yang mendengar, dia yang tuli. Kamu yang, inilah persoalan manusia hari ini. Karena dia yang ada, maka Allah tidak ada untuk dia. Tuh, sebut tadi. Kalau begini, ya begini. Kalau kamu wujud, makanya kenapa kata Nabi adalah bahwa Abdullu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah itu. Tadi, maksud la ilaha illallah, kalau kamu ada, dia yang tidak ada gitu. Siapa yang kamu ilahkan? Kalau kamu yang ilah, hadis-hadis itu nafi isbat. La kalimat nafi, ilah kalimat mumpi, ilah isbat. Ilah isbat, Allah musbit. Siapa yang kamu isbatkan sekarang? Maka bagi orang yang sudah sampai di situ adalah ada ilmul yakin, ainul yakin, adalah hakul yakin. Ini jamnya jalan nggak ya tadi semua ya? Ada hakul yakin, ada isbatul yakin di penghujungnya sahabat. Ya. Barangkali itu sajalah pada pagi hari ini. Cuma sekali lagi untuk hikam mengajarkan kepada kita adalah mengenal Allah itu adalah bukan dengan apapun. Terima kasih sahabat. Mengenal Allah itu bukan dengan ilmu, bukan dengan amalmu, bukan dengan apapun yang kamu lakukan. Karena pada dasarnya adalah dialah yang ingin membukakan, ingin mengenali dirimu dari semua ya. Bukan karena tidak ada makhluk yang bisa kenal kepada Allah kecuali Allah mengenalkan dirinya pada makhluk itu. Nah, tetapi ada metodologinya, ada tadi. Panakkan dirimu, maka dia ada. Itu saja tadi semua ya. Maka dalam hikam ada idza fatahalaka wijhatan minat ta'arufi fala tubali ma'aha in qalla amalu fa innaha ma fatahalaka illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaika alam ta'lam anna ta'arrufa wa muriduhu alaika wal amalu anta adalah muhdiha ilaih. Bahwa apabila Allah membukakan suatu pintu ma'rifat bagimu, jangan hiraukan mengapa itu terjadi sementara amalmu masih sedikit. Tidak ada hubungannya sahabat. Maka kata Abah juga, jangan bersandar pada amal. Allah nggak peduli dengan amalmu itu. Apalagi yang Allah ingin lihat dari awal bukan masalah amal. Maka Syatoilah berkata, al-amalu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu syirih. Tapi selama kamu tidak melihat Allah, bukan Allah yang berbuat. Selama yang kamu ada, amal itu tidak ada di sisi Allah. Paham itu sahabat. Itulah kenapa fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Tadi hum yura'una yang ria, ya berarti dia masih ada. Tadi pamakana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan fadukul adab. Sesungguhnya adalah sholat mereka hanyalah siulan. Silahkan kamu mau kayak apa sebenarnya kepada Allah ini. Tuhannya kamu ini udah ditipu dengan Zionis, udah dibikin iming-iming yang salah. Nah inilah, coba tolong lihat, pelajari lagi ya sahabat sejarahnya tadi semua ya. Islam sudah kehilangan kebahagiaannya sekarang tadi semua ya. Jadi bagi Allah itu nggak peduli dengan amal. Kalau Allah itu adalah ma'rifat kepada Allah dengan amal, berarti Allah itu makhluk. Ingat itu. Allah itu tadi semua. Karena kan Allahu ma'a syai'ah. Allah itu dulu sendiri. Wahwal ana alaihi ma'alaihi kan. Sekarang pun Allah itu ada dengan sendiri. Nah ada. Semua ini hanya tipuan saja. Bayangan dia untuk melihat dia di luar dirinya. Dalam wujud Muhammad. Itu saja kata Abah juga. Semuanya hanya Muhammad. Tadi semua. Dia ingin melihat dia di luar dirinya. Yang berwujud Muhammad. Yang bernama Adam. Apapun nama bangga. Batu, gedung. Itu Adam. Semua. Tadinya Adam tidak ada. Ada diadakan. Tadi semua. Ya. Maka disinilah konsep kepada kita. Idbin adalah wujudaka fi ardil khumul. Fama nabata mimma lam yudfan la yatimu nita jauh tanamlah keberadaanmu dalam tanam keterasingan. Inilah tadi alam nasrah. Laka kepadamu itu adalah dengan bitalkin dibelah dadanya. Lam dan ka, lam di situ adalah milik siapa? Tadi nasroh tadi itu. Adalah nasroh adalah fiil, kemudian sodrok adalah objek atau maf'ul bih atau mudhof ilaih di situ kan tadi. Siapa yang dilapangkan dadanya oleh Allah, maka dia akan bahagia. Itulah kuncinya. Mandaholahu kana aminah. Kau kabun duriyun yukodu min sajarotin mubarakah. Nah inilah, maka perlu dibelah dada itu sahabat. Tadi semua ya. Kalian dari alam nasrah sudah tadi. Maka laka siapapun engkau, walaupun laka ada lamnya milik ka kepadamu Muhammad. Nah siapapun yang sudah menjadi Muhammad. Mimha mindal. Tadi semua. Yang sudah sidik amanah tabligh patonah tubuhnya. Sudah menjadi Muhammad. Insya Allah kamu pun akan mendapatkan ilmu, hikmah,
Segalanya mayyasha, rizki mayyasha, ilmu mayyasha, segalanya mayyasha, sekehendak kamu. Tadi semua ya. Karena kamu adalah dia. Tadi semua. Kamu adalah dia, dia adalah kamu. Al insanu sirri wa ana sirrahu. Tadi semua. Maka sebagai penutup dari Abah buat teman-teman tadi, terus begitu bahwa sebenar-benarnya akulah Allah itu. Jangan cari kemana-mana lagi. Udah berhentilah di situ. Nikmati saja. Tadi semua ya. Jangan ngaku Allah. Karena kalau ngaku Allah, karena pada saat kamu ngaku Allah, kamu bukan Allah. Allah dalam Allah segala sesuatu. Tapi segala sesuatu bukan Allah. Ingat itu. Tujuan kita mengembalikan kata Allah, aku segala sesuatu. Tapi segala sesuatu bukan aku. Maka sesuatu itu tidak boleh mengaku aku. Paham itu? Tapi itikadnya dalam dirimu. Tadi semua tadi. Maka tadi. Allahu nurus samawati wal ar. Lillahi ma fis samawati wal ar. Lahu ma fis samawati wal ar. Yang terakhirnya adalah kul huwallahu ahad. Habis itu la sautin la harfin. Tiada suara dan tiada huruf. Tadi semua ya. Tiada lagi suara dan tiada huruf. Tadi semua ya. Di situ ya. Tidak ada lagi pengakuan ya. Tadi. Tidak ada lagi penegasan. Tadi semua ya. Inilah yang harus dipahami. Sahabat semua, itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan ya. Sehat panjenengan semua di mana tadi ya. Jangan kamu mati wala tamutunna illa wa antum muslim, kecuali kamu menyadari kamulah yang dicari itu. Kamulah yang sebenar-benarnya waktu dia berkata hal ata'alal insan hinu minadari lam yakun syai'an madkuro, telah ada datang satu masa insan tidak bisa disebut. Nah, sekarang sudah bisa disebut. Dipanggil Maman, Ujang, Nurdin, Soleh, semua. Rani, Jubaidah, tadi Fatimah. Jadilah kami. 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 Kalau sudah nasroh, kalau sudah na'budu, ayo kami dengan dia. An'amta alaihim. Menjadikan syuhada. Yang sudah al-mutu qabla antamut, al-inabatu ila daril al-istidlalu lil maut qabla nujuliha. Tadi semua al-istidlal semuanya. Mohon maaf atas kurangan, sehat semua, bahagia semua. Tadi semua Abahnya membantu buat sekali lagi ya. Jadi buat teman-teman yang tadi yang sudah japri Abah tadi semua ya. Pada saat kalian lihat Abah ceramah yang tidak sefrekuensi dengan itu, jangan ditonton. Semua. Karena nanti kalian akan bingung lagi pada saat Abah turun ke bawah. Karena Abah ini naik turun sekarang ini. Turun dulu ke bawah, menjelaskan yang bertanya di bawah, naik lagi ke atas. Kadang-kadang turun sampai ke pikih ke bawah. Gitu kan dari semua. Tapi semuanya adalah keindahan. Jalani semuanya keindahan. Maka kata Abah juga, orang syariat benar dengan syariatnya. Orang torekat benar dengan torekatnya. Orang syariat hanya mencari pahala. Biar, tapi asal kepada Tuhan lah, nggak apa-apa. Pahala dari Tuhan gitu. Orang torekot senang mencari jalan. Nggak apa-apa, bagus. Ayo cari jalan terus. Orang hakikat sudah menemukan keadaannya. Orang ma'rifat lah yang sebenarnya. Yang sudah menemukan sejatinya dirinya. Dari semua ya. Jadi silakan kamu di mana. Dan untung saja dunia ini akan diputar tadi semua. Komo diputar ini hanya masalahnya latar hal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roha. Apakah kamu datang lagi di sini sebagai himar, balik lagi sebagai himar, balik lagi sebagai himar? Latar hal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roha. Tadi semua ya. Mari semua sadari semua ya. Sehat semua penyengat. Abah doakan semuanya hari ini berkah. Lebih berkah, lebih sehat, lebih baik, lebih bahagia, lebih sadar. Ya, ayo naikkan kesadaran. Karena yang membuat kita tertutup itu adalah masalah kesadaran sebetulnya. Karena pada saat kita lahir itu hanya 12% saja kesadaran kita. Adapun 88% itu tertidur pada tubuhmu yang disebut dengan syahwat tadi semua. Maka otomatis kamu itu sudah nggak ada tahu lagi siapa dirimu. Tadi yang waktu di alam arwah ala subirobikum sudah nggak ada lagi tuh semua udah lupa semuanya. akhirnya terkatung-katung di alam dunia ini. Inilah yang sedang terjadi dan Allah sudah ingatkan itu tentang manusia yang terkatung-katung adalah ya yuhal insan ma gorroka birobbikal karim tadi semua.
Tetapi Tuhan di situ mengingatkan kembali pada penciptaan. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi syuratin ma syaa rakabak. Tuhan mengingatkan tentang penciptaan kembali pada diri kita supaya kita kenal pada diri. Kenapa dikaitkan dengan penciptaan? Sebagaimana Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Karena kembali lagi pada saat kita disadarkan tentang penciptaan, ternyata sebenarnya kita tidak ada dari awal. Tuh. Kenapa kata fi ayyi syuratin ma syaa rakabah? Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, wa khalaqal adam ka syuratihi. Aku menciptakan Adam dalam surahku, wujudku. Tuh, ternyata maneh sendiri Adam itu. Aing teh Allah teh aing sia Allah teh gitu. Acek bahasa lama lah tadi semua, ya. Maka dalam hadis yang qudsi kata Allah, wa khalaqal rahman, apa kata Allah tadi semua? Apa namanya? Wa khalaqal rahman, apa namanya? Allah menciptakan apa namanya? Fi syuratur rahman tadi semua, ya. Waholakal insan adalah ala syuratil insan, ala syuratul rahman tadi semua, ya, dalam wujud rahman. Inilah rahman itu, ar-rahman ala arsistawa. Inilah aras Allah itu. Dari semua, tadi semua. Aduh, baitul muharramnya di sini, baitul maqdisnya di sini, baitul ma'murnya di sini. Mana yang bukan dari? Maka disitulah kita disebut alam sogir, alam kecil, kerajaan Tuhan terkecil. Adapun singgasananya di dadamu. Siapa yang bisa menguasai dadanya? Alam nasroh laka sodro. Kamu sudah menjadi laka sodro. Tuh, tadi semua. Dada siapa yang dilapangkan itu? Kalau dadamu sudah dilapangkan, tadi semua. Tidak ada lagi kamu bingung, yang tadinya dada kamu seluas gini, sekarang oleh Allah segini, kamu sudah mulai nyaman sekarang. Apalagi ditingkatkan lagi seluas 10 kali ini. Hanya sangat sempit, jelimet, masalah. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.